Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bitin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah kamu semua pada nikmat Allah atas diri kamu semua, karena awalnya kamu permusuhan, kemudian oleh Allah diberi kasih sayang di dalam hati di antara mereka, di antara kamu, sehingga awalnya permusuhan menjadi tidak permusuhan. Lah ini perlu diingat nikmat Allah yang besar seperti ini. Amrun bisyukrihi ta'ala. Ini ayat ini perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil ulfah, atas nikmat Allah yang berupa kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah di antara hati kamu semua. Awalnya kamu semua ini yang dimaksud orang Arab khususnya, dan khususnya antara Aus dan Khazraj, dan pada umumnya orang Arab. Kan permusuhan yang sangat luar biasa. Kemudian oleh Allah diberi kenikmatan yang sangat luar biasa yang berupa kasih sayang di antara hati mereka, sehingga mereka awalnya permusuhan menjadi tidak permusuhan. Fa innahum innama kanu yaqtatilun wa yatanahabun wa ya'kulu ba'duhum ba'dha. Dan sungguh mereka awalnya itu saling membunuh, saling melecehkan. Sebagian dari mereka memakan harta sebagian. Berarti siapa yang jago, yaitu yang menguasai. Siapa yang kuat, ya mereka yang jadi pemimpin. Harta mereka diambil, dirampas, dimakan mereka yang kuat. Hatta ba'asallahu fihim rasulahu wa anzala alaihi kitabahu. Sehingga Allah mengutus seorang utusan di tengah-tengah mereka. Dan Allah menurunkan kitabnya atas utusan tersebut. Fajama bihi sitatahum, dan Allah kumpulkan dengan barokahnya utusan tersebut yang mereka sudah cerai-berai karena permusuhan yang sudah lama terjadi. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah memberi kasih sayang di antara hati mereka. Wa azala bima kana bainahum minad dha'in, dan Allah menghilangkan sifat dengki yang ada di benak mereka. Wal adawati wal fitani wal muqatta'ati, dan Allah menghilangkan sifat permusuhan dan saling fitnah dan saling memutuskan persaudaraan. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, terutama adalah Aus dan Khazraj dan umumnya orang-orang Arab pada waktu itu. Nah ini perintah oleh Allah agar disyukuri. Awalnya permusuhan, kemudian oleh Allah diberi nikmat, fa'asbahu bi nikmati ihwana, menjadi persaudaraan dalam satu agama. Wa nusrati rasulihi, dan menolong utusan Allah, wa ta'dimi syi'airihi, dan mengagungkan syiar-syiarnya Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan coba, kalau bukan nikmat besar ini nikmat apa? Kalau kita ini tidak menyukuri, bagaimana ini? Lah ini walaupun kisah ini diceritakan antara Aus dan Khazraj, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengamalkan mensyukuri, bukan berarti begitu. Ini juga berlaku pada kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan pada kita semua. Wa qad dzakarallahu ta'ala dzalika, sungguh Allah telah menuturkan itu semua fi ma'radil imtinan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam pertunjukan ujian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya Allah, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah lah
zat yang menolong kamu Muhammad dengan pertolongan Allah dan dengan orang-orang mukmin. Jadi Allah Ta'ala menolong Nabi Muhammad perantara orang-orang mukmin yang membantunya, perantara malaikat, ataupun tanpa perantara, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kuasa. Cuman ini karena sudah menjadi sunatullah, Allah menjadikan apapun itu ada perantara dan ada sebab musabab. Maka dari itu kita harus berusaha untuk memperbanyak asbab. Asbab apa itu? Ya asbab yang kita tuju, asbab apa? Wa allafa baina qulubihim, Allah memberi kasih sayang di antara hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, andai kata kamu mengimpakkan sesuatu di makhluk ini semuanya Muhammad, misalnya ya, andai kata mengimpakkan sesuatu pada makhluk yang ada di bumi ini semua Muhammad, ma'allaf tabina qulubihim, pasti kamu tidak bisa memberikan kasih sayang di antara hati mereka kalau Allah tidak menghendakinya. Tapi kalau menghendakinya lain halnya. Tapi kira-kira menghendaki apa enggak? Apa tidak? Misalnya Nabi Muhammad ini menghendaki bahwa orang itu supaya tertanam kasih sayang di dalam hatinya. Kira-kira Allah menghendaki apa enggak kalau Nabi Muhammad menghendaki itu? Otomatis kan menghendakinya kan. Lah, pengertian ayat semacam ini jangan kita langsung telan begitu saja. Jangan mentang-mentang langsung kita ngomong seenaknya. Nabi Muhammad loh enggak bisa apa-apa, tidak mampu apa. Ini dalilnya. Wah, ini omongan apa ini namanya ini? Cangkem elek cari ini. Bisa dikatakan cangkem elek gampangnya kan gitu gampangnya. Inilah akhirnya memang begitu. Andai kata kamu mengimpakkan sesuatu di dalam mengimpakkan sesuatu pada makhluk semuanya yang ada di bumi Muhammad, ma'allaf tabina qulubihim, pasti maka kamu tidak bisa memberi kasih sayang di antara hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tapi Allah lah yang bisa memberi kasih sayang di antara hati mereka. Innahu azizun hakim, karena Allah adalah zat yang maha perkasa, maha menang, dan maha bijaksana. Punya ayat seperti ini langsung berdalih ngalor ngidul ke barat ke timur, meteng-teng metang-tang, berkata Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, berdalih seperti ini. Cangkem elek itu namanya itu. Dan badannya manjri ya. Wa qad kanu min qablu ayyab asallahu ilaihim rasulahu ala sabahu rotim minan nar. Sungguh mereka itu sebelum Allah mengutus utusan pada mereka itu ada di pinggir jurang neraka. Paham ya? Sebelum Allah mengutus utusan pada mereka orang-orang Arab itu ada di pinggir jurang neraka. Wa dzalika bima kanu alaihi minal kubri billahi wa ibadatil asnam. Itu disebabkan karena mereka itu kufur kepada Allah. Karena mereka menyembah pada patung-patung. Fa'anqadahumullahu minha bima syara'ahu. Kemudian oleh Allah mereka diselamatkan dari pinggir jurang neraka bima syara'a lahum min tauhidihi, dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka tentang bertauhidkan kepada Allah, wal amali bi taati, dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa ini kemudian oleh Allah fatalaballahu minhum subhanahu wa taala ayyashkuruhu ala dzalik, Allah menuntut mereka agar mereka mensyukurinya. Allah memberikan kenikmatan kasih sayang yang ditanam di hati antara mereka itu oleh Allah dituntut agar mensyukurinya. Bukan Allah menuntut uang yang miliar, bukan Allah menuntut rial, dolaran, triliunan dolar, enggak, tapi yang dituntut hanya mensyukurinya. Kan enggak berat kan sebenarnya kan, untuk mensyukuri itu kan enggak berat kan. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyashkuruhu ala dzalik, dan mensyukurinya. Wallahu a'lam.